Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audia dari kelas Ilmu Komunikasi 2A dengan nomor induk mahasiswa 2101030023. Yang terhormat kepada Pak Faisal Tommy selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan menolak melegalkan pernikahan beda agama sehingga memicu pro kontra. Simak terus videonya. Sidang berupa pemeriksaan pendahuluan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memperkarakan undang-undang tersebut yang tidak mengakui perkawinan beda agama. Adalah seorang warga asal Papua yang berinisiatif menggugat undang-undang tersebut. Ramos PTG, seorang Katolik, gagal menikah gara-gara ditentang keluarga mantan kekasihnya yang beragama Islam. Yang pertama, mengapa saya ajukan gugatan? Karena memang sebelumnya saya pernah mengalami satu peristiwa di mana terjadi kegagalan untuk melangsungkan pernikahan beda agama antara saya yang Kristen Katolik dengan mantan pacar yang adalah beragama Islam. Larangan pernikahan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan MK. Digugat oleh seorang pria yang berasal dari Papua yang bernama Ramos PTG. Ramos beralasan Undang-Undang Perkawinan menyebabkan dirinya yang Katolik tidak bisa menikah dengan wanita lain, seperti di beritanya. Menyatakan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat memiliki pengaturan terhadap perkawinan beda agama sehingga perlu menambahkan peraturannya, ucap dari Ramos. Undang-Undang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi atau biasa juga disebut dengan MK yang diajukan oleh warga Papua ini yang bernama Ramos mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan ke MK lantaran tak bisa menikahi pujaan hatinya yang berbeda agama. Ramos beragama Katolik, sedangkan kekasihnya beragama Islam. Keduanya sudah menjalin hubungan 3 tahun lamanya. Adapun bunyi pemohon Ramos yaitu pemohon adalah warga yang negara perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam persidangan itu, pemerintah diwakili oleh Menkumham Yasona Lawli dan Menak Yakut Khairul Qaumas. Pernyataan resmi pemerintah itu disampaikan oleh kuasa dari Kemenak yaitu Kamarudin Amin. Menurut pemerintah, hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, sehingga tidak mungkin untuk bisa disamakan. Suatu hukum perkawinan menurut suatu hukum agama dan kepercayaan untuk memutuskan suatu perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Kemudian pemerintah menegaskan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan. Karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban, dan suatu masyarakat yang demokratis.
Kemudian pemerintah membeberkan, yaitu sehingga tidaklah mungkin di negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang dapat sebebas-bebasnya melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan, karena bisa jadi pelaksanaan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan justru akan melanggar hak konstitusional orang lain yang seharusnya dihormati, dilindungi, dan setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah pemaparan materi tentang pemerintah menolak melegalkan pernikahan beda agama sehingga memicu pro kontra. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.